Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Anak baik, bagus sekali. Jadi, Anda bersedia? Apakah Anda hanya khawatir Anda tidak cukup kuat? Raja Iblis bertanya. Soyeon mengangguk. Kalau saya bilang Anda akan punya kekuatan, Anda pasti akan punya. Ini membuat saya lega karena Anda telah memberi saya janji ini. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di depan Soyeon. Ini Soyeon mengangkat kepalanya dan melihat ke kuali itu dengan heran. Ini adalah kuali besar yang berisi energi spiritual. Namun dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Bentuknya sangat aneh, seperti bola api. Tubuh kualinya diukir dengan berbagai karakter dan pola yang rumit, yang menambah banyak pesona pada kuali tersebut. Kuali obat ini disebut kuali Yanmu, dan merupakan barang yang paling dicintai oleh saya. Bahan dari kuali ini adalah Yanmu yang dipadatkan dari energi spiritual langit dan bumi saat kekacauan pertama kali terbuka. Energi spiritual yang kuat ini mungkin hanya ada di seluruh benua, meskipun potongan ini terbuat dari kayu. Bahkan senjata paling tajam pun tidak dapat memotongnya. Ini bukan hanya sangat keras, tetapi kebal terhadap air dan api. Saya harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkannya. Benda ini dibuat oleh 3 alkemis paling terkemuka di benua Kaisar Do pada waktu itu. Dan saya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bekerja sama. Dan level ramuan yang dimurnikan juga akan meningkat pesat. Dan beberapa atribut tambahan akan ditambahkan ke ramuan itu. Jadi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak untuk menyempurnakan ramuan. Apakah Anda menyukainya? Saya akan memberikannya pada Anda, kata Raja Iblis dengan bangga. Setelah mendengar perkenalan Kaisar Iblis, Soyeon memandang kuali Yanmu tidak lagi bisa digambarkan sebagai berapi-api. Kuali obat yang begitu kuat bukan hanya godaan bagi seorang alkemis, tetapi juga racun yang mematikan. Soyeon menelan beberapa suap air liur sebelum bertanya tanpa menoleh. Senior, apakah Anda tahu bahwa saya seorang alkemis? Sambil berbicara, mata Soyeon masih tidak meninggalkan kuali Yanmu. Saya mengetahuinya ketika saya memegang kepala Anda. Lagi pula, saya juga seorang alkemis dan seorang yang terkemuka. Dan saya bisa menebaknya berdasarkan api surgawi di tubuh Anda. Tapi nak, tingkat alkemia Anda tidak sebaik garis keturunan Anda yang luar biasa. Kaisar Iblis jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Jadi dia berkata sambil tersenyum kepada Soyeon. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya dan setumpuk selembaran kertas yang sederhana muncul di telapak tangannya. Ini semua adalah jenis resep berbeda yang telah saya kumpulkan sepanjang hidup saya, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan ini mungkin akan berguna bagi Anda dalam menyempurnakan obatnya. Kaisar Iblis menjentikkan jarinya dan melemparkan semua potongan kertas ke dalam tangannya Soyeon. Dan Soyeon segera mengulurkan tangan dan mengambilnya, sehingga dia tidak terlihat bersemangat. Karena Soyeon tidak mengetahui bahwa resep ini dikumpulkan oleh Kaisar Iblis sepanjang hidupnya. Banyak di antaranya merupakan resep berkualitas tinggi, bahkan di zaman kuno. Dengan cara ini, di masa depan, mungkin akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Soyeon sekarang. Oke, saya berjanji, jika klan Iblis darah dalam masalah, selama saya punya kekuatan, saya Soyeon akan berusaha sekuat tenaga. Namun jika kekuatan saya tidak cukup kuat, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Setelah Soyeon sadar kembali, dia masih tidak bisa menyembunyikan warna terbakar di matanya dan berkata dengan tegas kepada Kaisar Iblis. Namun kuali obat ini sebaiknya digunakan sesedikit mungkin di depan orang. Meski hampir semua orang yang mengetahuinya sudah mati. Namun jika kekuatan Anda tidak mencukupi, lebih baik berhati-hati. Bahkan saya juga melakukannya saat itu. Siapapun yang berani memberitahu orang lain keajaiban kuali obat ini,
maka akan dibunuh tanpa ampun. Kaisar Iblis memperingatkan dengan hati-hati, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung melemparkannya. Kemudian kuali obat yang tergantung di udara menuju Xiaoyan. Segera Xiaoyan sedikit mengangkat telapak tangannya, dan kuali Yanmo kecil perlahan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Namun begitu kuali Yanmo berada di tangannya, perasaan terbakar muncul secara spontan, dan sejumlah kecil energi menembus ke dalam tubuh Xiaoyan dari telapak tangan Xiaoyan, dan dengan cepat berubah menjadi aneh di tubuh Xiaoyan. Dan rune ini adalah persetujuan kuali obat. Kuali obat itu sendiri memiliki nama kesederhanaan spiritual. Tanpa izin Kaisar Iblis, jelas mustahil menanam rune dengan sukses. Rune telah ditanam. Rune ini masih membutuhkan Anda untuk menggunakan energi bertarung Anda agar tetap hangat dan terpelihara. Ukurannya secara bertahap akan bertambah, dan kualitas ramon yang Anda sempurnakan akan meningkat secara bertahap. Saya hanyalah jiwa yang tersisa, dan tidak memiliki banyak energi yang tersisa sekarang. Dan saya akan memberi Anda satu hadiah terakhir. Saat Kaisar Iblis berbicara, Xiaoyan juga memperhatikan bahwa sosok Kaisar Iblis mulai menjadi sedikit kabur dan tampak melayang. Raja Iblis mengulurkan telapak tangannya dan perlahan membukanya, dan cincin merah aneh muncul, memancarkan bau darah yang menyengat. Ini adalah cincin saya, dan di dalamnya ada apa yang telah saya sembunyikan sepanjang hidup saya. Tetapi Anda tidak dapat membukanya. Jika Anda membawanya dan bertemu dengan pemimpin klan iblis darah, dia akan secara otomatis merasakannya, dan menggunakan metode saya untuk membantu Anda membukanya. Saya tidak punya banyak waktu. Segera setelah saya menghilang, tempat ini akan runtuh. Jadi Anda harus keluar dari tempat Anda datang. Nah, Anda harus memberikan token iblis darah kepada pemimpin klan iblis darah dan bantu mereka. Tolong, ingat nama saya, King Xuantian. Saat Kaisar Iblis berbicara, sosoknya menjadi sedikit lebih ilusi, dan cincin di tangannya perlahan terbang menuju Xiaoyan. Segera, Xiaoyan mengambil cincin itu, memandang Kaisar Iblis yang sosoknya perlahan memudar di depannya, mengepakkan tinjunya dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Cepat pergi!" Kaisar Iblis berteriak dengan mendesak. Xiaoyan buru-buru meletakkan cincin itu, dan kuali obat langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dia tidak berani berhenti, dan sosoknya segera menyapu menuju ke dalam tubuh Xiaoyan. Kemudian udara dingin keluar dari tubuh Xiaoyan. Merasakan itu, Xiaoyan terkejut. Tapi dengan cepat sadar, itu adalah roh hantu. Sebelumnya dia hampir melupakan harta karun ini, sehingga wajah Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melangkah ke koridor dan berlari cepat ke aula di bawah. Dengan 3.000 guntur dan langkah cepat yang digunakan secara bersamaan. Dan tak lama kemudian, Xiaoyan tiba di alun-alun istana. Pada saat ini, konsentrasi garis keturunan Xiaoyan tidak lagi sebanding dengan saat dia masuk. Jadi dia benar-benar kehilangan tekanan yang dirasakan saat dia masuk, dan buru-buru meninggalkan istana. Segera sayap tulang dikerahkan dan terbang menuju pintu masuk makam dengan kecepatan penuh. Di luar pemakaman alam iblis, di langit tempat klan Xiao menempati, 5 bayangan hitam muncul lagi. Kelima bayangan hitam ini adalah jubah hitam yang sama yang meminta Xiaoyan diberikan kepada mereka belum lama ini. Setelah mereka pergi, batas waktu 3 hari telah berakhir, dan pria berjubah hitam tiba di klan Xiao tepat waktu. 3 hari yang lalu, Xiaoli, Xiaolong, dan Xiaoqi telah pergi dan menyerahkan semua urusan di sini dengan Xiao Wutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Wutian menyapa mereka dengan senyuman. "Tuanku, setelah bermusyawarah di antara para tetua klan kami, telah diputuskan bahwa ketika anggota klan saya keluar dari runtuhan, dia akan pergi bersama Anda," kata Xiao Wutian dengan tangan terkepal. "Tentu saja kami tidak akan menimbulkan masalah bagi klan Xiao Anda." Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Tiba-tiba di balik penghalang, sesosok tubuh muncul di depan gerbang batu reruntuhan. Itu adalah Xiaoyan yang bergegas keluar dari pemakaman alam iblis. "Hah, akhirnya keluar!"
Xiaoyan menghela napas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan tercengang. Apa yang dia lihat di depannya mengejutkan. Apa? Apa yang terjadi? Begitu sosok Xiaoyan muncul, itu menyebabkan keributan di ruang ini. Banyak orang awalnya mengira bahwa Xiaoyan pasti terkubur di reruntuhan kuno. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria di tingkat tengah Kaisar Do bintang 1 bisa keluar dari runtuhan kuno hidup-hidup. Tetapi sosok ini ada di depan mereka, dan Xiaoyan berdiri di sana dalam keadaan hidup. Setelah banyak orang sadar dan mereka semua seperti serigala lapar, bergegas menuju gerbang batu seperti air pasang. Kaisar Ming juga terkejut saat melihat Xiaoyan muncul di depan gerbang batu. Meski dia berharap Xiaoyan bisa keluar hidup-hidup, tapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa keluar hidup-hidup. Dengan sekilas pemikiran di dalam hatinya, Kaisar Ming teringat instruksi Xiaoli, dan tanpa penundaan dia segera mengirimkan pesan tersebut. Nak, saya Kaisar Ming. Leluhur Anda Xiaoli meminta saya untuk mengirimi Anda pesan. Sekarang Anda dalam bahaya besar. Jangan tinggalkan penghalang. Lari cepat dan gunakan kompas untuk kembali ke klan Xiao. Cepat, jika tidak Anda akan kehabisan waktu. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Melihat kegelapan di depannya dan kerumunan orang yang berkerumun, Xiaoyan menduga sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika tidak, Xiaoli tidak akan meminta Kaisar Ming untuk menyampaikan pesan tanpa dia atau bahkan Xiaolong. Dengan kilatan cahaya biru, kompas bumi muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat ini, gerbang batu mulai bergetar hebat. Xiaoyan tahu bahwa sisa jiwa kekaisaran iblis telah menghilang dan makam akan runtuh. Segera Xiaoyan berpikir dan tidak segera mengaktifkan kompas. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana, melihat kerumunan di luar melalui penghalang. Tidak bergerak. Namun batuan tersebut berguncang semakin keras, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Meski begitu, aliran orang yang bergegas menuju gerbang batu menjadi semakin gila. Tiba-tiba terdengar suara benturan di langit, dan pintu batu itu runtuh. Selama keruntuhan, cahaya biru menyala dan sosok Xiaoyan menghilang ke angkasa. Jelas niat Xiaoyan adalah untuk mengaktifkan kompas pada saat gerbang batu runtuh, memberikan ilusi kepada semua orang bahwa dia terkubur oleh runtuhnya gerbang batu, dan mencoba mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Gerbang batu itu runtuh. Pada saat ini, di bawah pandangan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiaoyan runtuh. Dan sosok Xiaoyan juga menghilang, yang membuat semua orang di seluruh lembah tercengang. Terdengar suara teredam dan penghalang energi di depan gerbang batu itu runtuh dengan cepat. Saat gerbang batu itu runtuh, energi besar itu langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh itu ke tanah. Karena runtuhnya gerbang batu dan Xiaoyan menghilang lagi, menyebabkan banyak orang mengaum. Yang berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan, untuk berburu harta karun. Bahkan beberapa orang masih tidak mau menyerah dan terus mencari, berharap ada pintu masuk lain atau Xiaoyan masih ada di sana. Mereka sangat yakin bahwa Xiaoyan pasti mendapatkan banyak harta karun di reruntuhan dan menarik diri. Pada saat ini, orang-orang dari 5 kekuatan utama kecuali klan Xiao pergi mencari mereka, dan 5 pria berjubah hitam juga kembali ke tempat klan Xiao berada. Kemudian seorang pria berjubah hitam memandang pria parubaya berjubah hitam lainnya dan berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh? Anak laki-laki itu juga tiba-tiba menghilang." Tiba-tiba sosok pria parubaya itu berjubah hitam muncul. Dia bergegas menuju Xiao Wutian dengan kecepatan seperti hantu, meraih leher Xiao Wutian dan mengangkat Xiao Wutian ke udara, membuat Xiao Wutian yang lengah tidak bisa bernafas. "Anda berani menipu kami. Kenapa anak itu tiba-tiba menghilang? Apakah Anda mengirimnya pesan?" "Jelas saya merasakan nafas, meski itu hanya dalam waktu singkat. Namun tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa saya bahwa anak itu melarikan diri." Suara pria parubaya berjubah hitam itu penuh amarah, sehingga Xiao Wutian kehabisan nafas dan mulai menendang kakinya secara acak. "Saya tidak akan berani, sungguh." Xiao Wutian dicubit di seluruh wajahnya. Wajahnya menjadi merah dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil mengucapkan 2 kalimat tersebut.
Pria parubaya berjubah hitam itu sangat kesal. Dia mendengus dingin dan melemparkan Syobutian ke tangannya. Bagaimana anak itu bisa lolos? Katakan pada saya cepatnya. Pria berjubah hitam itu bertanya pada Syobutian dengan marah. Senior, saya benar-benar tidak tahu. Syobutian menarik nafas tajam 2 kali. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimanapun melawan Kaisar Do bintang 5, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Yimo juga datang ke klan Xiao dan Xiaoyong yang bergabung dalam sekte Yimo, berdiri saat ini, mengepakkan tinjunya dan berkata kepada pria berjubah hitam, "Tuanku, saya punya tebakan." Xiaoyong sangat hormat dan bahkan tidak melihat ke arah Syobutian yang berdiri di sampingnya. Namun Syobutian memandang Xiaoyong dengan tatapan kecewa dan mendalam. "Katakan." Pria parubaya berjubah hitam menoleh dan mengucapkan satu kata dengan marah. Hanya ada satu kemungkinan bagi Xiaoyan untuk menghilang begitu saja. Dia pasti menggunakan sesuatu seperti teleport. Mungkin dia memiliki kompas yang dapat berteleportasi ke lokasi yang telah direkam sebelumnya dalam sekejap. Pria parubaya berjubah hitam itu melirik ke arah Xiaoyong, merenung sejenak lalu segera menoleh dan bertanya pada Syobutian. "Kemana Xiaoyan akan pergi?" Syobutian sedikit tenang saat ini dan membungkuk sedikit. Dia menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu kemana dia akan pergi." Sebelum pria parubaya berjubah hitam bisa marah, Xiaoyong melanjutkan dan berkata, "Xiaoyan baru saja datang ke benua Kaisar belum lama ini dan belum pernah ke tempat lain. Dia seharusnya kembali ke klan Xiao." "Pimpin jalan, pergi ke klan Xiao. Sebaiknya Anda jujur. Jika Anda berani melakukan trik apapun lagi, saya akan menghancurkan seluruh klan Xiao." Pria parubaya berjubah hitam menoleh ke Syobutian dan memarahi dengan tegas. Ekspresi Syobutian berubah drastis. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyong dan kemudian dia buru-buru menjawab dengan hormat. "Iya, kami tidak akan pernah berani mempermainkan Anda." Dengan lambaian tangannya, celah luar angkasa muncul di depan semua orang. Syobutian memimpin banyak murid klan Xiao untuk masuk satu demi satu. Dan 5 pria berjubah hitam dan sekte Jimo juga mengikuti Syobutian ke celah luar angkasa. Pada saat ini, di istana dan klan Xiao, cahaya biru menyala dan sesosok tubuh perlahan jatuh ke istana. Jelas sosok ini adalah Xiaoyan. Memegang kompas di tangannya, kali ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya kompas bumi ini membutuhkan energi yang kuat sebagai penyangga, dan saya tidak tahu berapa kali bisa digunakan, pikir Xiaoyan dalam benaknya sambil melihat kompas bumi di tangannya yang memiliki cahaya yang lebih lemah. "Xiaoyan, Anda kembali. Ayolah, situasinya mendesak sekarang. Mari kita diskusikan dengan cepat." Begitu Xiaoyan jatuh, sebuah suara terdengar di telinganya. Saat dia melihat lebih dekat, Xiaoli lah yang berbicara. Xiaoli berdiri di sampingnya dengan ekspresi sangat serius. Di belakang Xiaoli ada Xiaolong dan Xiaoqi. Tempat di mana mereka berdiri adalah titik teleportasi kompas bumi untuk kembali ke klan Xiao. Dan mereka bertiga telah menunggu Xiaoyan di sini selama 3 hari. Melihat Xiaoyan, Xiaoli, Xiaolong, dan Xiaoqi yang telah menunggu selama 3 hari, warna aneh muncul di mata mereka hampir bersamaan, penuh kejutan. Karena aura Xiaoyan telah mencapai Kaisar Do bintang 2. "Apakah Anda Kaisar Do bintang 2? Xiaolong mau tidak mau menjadi orang pertama yang bertanya. Xiaoyan mengangguk dan sentuhan ekstasi tiba-tiba muncul di wajah Xiaolong. Dia bergegas maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan. Mata Xiaoli juga berbinar terang. Benar saja, bakat Xiaoyan sebenarnya bukan monster biasa yang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini sekarang. Xiaoli segera sadar kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaolong juga langsung menjadi sangat serius karena kegembiraannya. Xiaoyan melihat ekspresi berat di wajah Xiaoli dan Xiaolong, lalu memikirkan pesan yang dikirimkan Kaisar Ming kepadanya, dan buru-buru bertanya. "Hal besar apa yang terjadi?" "Benar, sejak Anda dikejar oleh Xiaoyong dan memasuki runtuhan kuno. Setelah runtuhan kuno muncul, menarik hampir semua orang kuat di kekaisaran. Namun ada penghalang energi yang sangat kuat di depan gerbang batu reruntuhan
dan tidak ada siapapun bisa pecah. Jadi setelah Anda masuk, tidak ada seorang pun orang bisa masuk. Xiuli mulai berkata kepada Xiuyan. Jelas penghalang itu dipasang oleh Janlo, dan Xiuyan secara alami mengetahui hal ini. Namun Xiuyan tidak menyangka bahwa runtuhan kuno telah menimbulkan esensi sebesar itu. Karena hanya Anda yang masuk, banyak orang kuat menjadi iri dan bahkan memusuhi klan Xiu. Tentu saja ini tidak berdampak pada kami, namun kami tidak menyangka kehancuran ini akan membuat khawatir orang-orang kuat di luar kekaisaran. Beberapa pria berjubah hitam meminta kami untuk menyerahkan Anda kepada mereka setelah Anda keluar, dan mereka mengancam akan menghancurkan klan Xiu kita. Lanjut Xiuli. Berapa banyak orang yang ingin menghancurkan klan Xiu kita? Xiuyan bertanya dengan ragu. Nah, kekuatan kelima orang itu di luar imajinasi Anda. Mereka semua berada di atas kekuatan Kaisar Do bintang 4. Bahkan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi mereka akan mudah untuk menghancurkan klan Xiu kita. Dengarkan saya. Xiuli jelas ingin memanfaatkan waktu. Saya bisa merasakan bahwa orang-orang itu jelas bukan orang baik. Anda adalah keturunan terbaik dari klan Xiu kita, dan harapan Anda untuk kekuatan dan kebangkitan klan Xiu. Dan kami tidak ingin menyerahkan Anda kepada mereka. Tapi kami tidak dapat menahan rasa sakit karena kehancuran. Jadi, saya berdiskusi dengan leluhur Xiolong dan memutuskan untuk membiarkan Anda melarikan diri. Pada titik ini, Xiuli melirik Xiuyan dan kemudian berkata, kami bertiga kembali ke klan 3 hari yang lalu dan mulai mengaktifkan formasi pertahanan klan. Dan kami meminta tolong Kaisar Ming mengirimi Anda pesan, agar Anda menggunakan kompas untuk pergi segera setelah Anda keluar, hanya untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Xiuli melihat ke arah Xiuqi di belakangnya dan menarik Xiuqi yang sedang menatap Xiuyan. Ini cucu saya Xiuqi, dan saya akan mempercayakannya pada Anda. Dia menyerahkan tangan Xiuqi ke tangan Xiuyan. Kali ini klan Xiu mungkin berada dalam masalah. Xiuli secara alami tahu di dalam hatinya bahwa orang yang paling dia khawatirkan adalah Xiuqi. Xiuli telah melihat hubungan yang tidak biasa antara sekte Yimo dan 5 pria berjubah hitam sebelumnya. Begitu klan Xiu berada dalam masalah, Xiuyong tidak akan melepaskan Xiuqi. Jadi tak perlu dikatakan lagi, kualifikasi Xiuyan. Bakat Xiuqi di klan juga dianggap yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah mereka berdua bersama, sehingga meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada klan Xiu, akan ada hari di mana mereka bisa membangkitkan klan Xiu kembali. Kakek, apa yang Anda katakan? Saya tidak akan meninggalkan kakek. Xiuqi segera menarik tangan kecilnya dari tangan Xiuyan, dengan sedikit rona merah di wajahnya. Ayah Xiuqi meninggal lebih awal dan perasaannya terhadap Xiuli tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Di benua Kaisar Do, hanya Kaisar Do yang dapat bertahan hidup, sehingga anak-anak yang lahir di benua Kaisar Do akan dilindungi oleh orang yang lebih tua dengan perisai energi, dan dikirim ke suatu tempat untuk tinggal dan tumbuh di sana, hingga mereka menjadi Kaisar Do yang kuat, dan kembali ke benua Dodi. Dan Xiuqi adalah anak yang seperti itu, dan karena ayahnya meninggal lebih awal, Xiuqi sangat pandai membaca sejak dia masih kecil dan menjadi gadis yang kuat. Tapi sekarang situasinya belum sepenuhnya dipahami. Xiuqi jelas agak sulit menerimanya, bahwa dia diizinkan mengikuti pria yang hanya dia temui sekali. Kier, situasinya terlalu mendesak sekarang. Anda harus mendengarkan kakek. Xiuli tahu betul bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk ragu. Xiuyan memandang Xiuqi yang cantik dan agak cakap, serta keras kepala di depannya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa situasinya memang mendesak. 5 orang kuat bintang 4 atau lebih jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh klan Xiu. Karena mereka menginginkannya, maka selama dia melarikan diri, klan Xiu dapat menghindari kesulitan ini. Memikirkan hal ini, Xiuyan berkata, yang mereka inginkan adalah saya, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka menginginkan saya. Selama saya tidak tertangkap dan melarikan diri, mereka seharusnya tidak akan terlalu mempermalukan klan Xiu. Dan Xiuqi tidak perlu ikut dengan saya. Setelah itu, Xiuyan melirik ke arah Xiuqi.
Anda tahu apa tentang ini? Suara berapi-api Xiaolong terdengar. Apakah menurut Anda semuanya akan baik-baik saja jika Anda melarikan diri? Mengapa mereka menginginkan Anda? Tentu saja mereka tertarik dengan harta karun di runtuhan, dan mereka tidak menginginkan Anda. Kelima orang berjubah hitam itu berada dalam kelompok yang sama, dengan dukungan 5 orang ini. Akankah Xiaoyang melepaskan Xiaoqi dengan mudah? Tanya Xiaolong. Sehingga Xiaoyan tiba-tiba menjadi tercerahkan dan memiliki tebakan kasar di benaknya. Apakah mereka anggota klan iblis? Xiaoyan ingin memastikan kecurigaannya. Saya tidak yakin tentang ini, tapi mereka sangat kuat. Sekte Yimo tampaknya mematuhi perintah mereka. Sekte Yimo selalu menjadi cabang periferal dari klan iblis, jadi tentu saja dialah yang paling banyak bicara. Sekte Yimo lagi? Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Leluhur, saya menyakiti Anda, dan saya mungkin bisa menebak alasannya. Meskipun saya harus segera pergi, tapi saya tidak bisa membawa Xiaoqi pergi. Itu terlalu berbahaya. Bahayanya harus dihilangkan, jika tidak, maka akan lebih berbahaya. Xiaolong langsung berteriak. Saat Anda pertama kali menyempurnakan ramuan kekaisaran, Pak Tua Xiaoli dan saya bertaruh menjodohkan Xiaoqi dengan Anda, dan berhasil. Jadi Xiaoqi adalah wanita sah Anda sekarang. Awalnya, masalahnya tidak begitu mendesak, tapi sekarang semuanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi, kita tidak bisa santai. Sebelum Xiaoyan selesai mendengarkan kata-kata Xiaolong, Xiaoyan tercengang. Xiaoqi memandang Xiaoli dan Xiaoli mengangguk dalam diam. Ya, tapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia hendak mengatakan bahwa dia sudah memiliki 2 orang istri di benua Doki. Apa? Nenek leluhur Xiaoli dan saya tidak bisa menjadi tuan lagi. Apakah Anda masih keturunan keluarga Xiao saya? Xiaolong dengan cemas. Tuar! Pada saat ini suara teredam datang dari langit dan seluruh klan Xiao gemetar hebat. Xiaoli buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat kekecauan klan Xiao, lalu menoleh ke arah Xiaolong dan berkata, "Mereka datang!" Suara gemuruh mulai terdengar terus-menerus, dan setiap kali suara gemuruh terdengar, itu disertai oleh guncangan hebat. Xiaoli menurutkan kening. Mereka menyerang formasi pelindung klan. Tampaknya formasi pelindung klan tidak dapat bertahan lama. Mereka terlalu kuat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tangan Xiaoqi lagi dan meletakkannya di tangan Xiaoyan. Dan Xiaoli berkata dengan suara serak, "Maaf, kakek tidak bisa melindungi Anda." Xiaoyan dan Xiaoqi tidak bisa lagi berkata apa-apa lagi saat ini. Xiaoyan meraih tangan Xiaoqi, menarik Xiaoqi dan berlutut di depan Xiaoli, lalu bersujud 3 kali. Melihat pemandangan ini, air mata mengalir di wajah lama Xiaoli. Kemudian Xiaoli dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Bangun!" Xiaoyan meraih tangan Xiaoqi dan perlahan berdiri. Xiaoqi merasa sedikit malu ketika tangan kecilnya dipegang oleh Xiaoyan seperti ini, dan rona wajahnya menjadi semakin dalam. Xiaoli membelai kepala Xiaoqi dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Ki-er, ingatlah untuk mendengarkan Xiaoyan. Masa depan klan Xiao bergantung pada Anda." Ketika Xiaoqi mendengar ini, rona merah di wajahnya tiba-tiba menghilang dan semacam kekhawatiran muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia dan Xiaoyan akan dapat melihat kakeknya lagi setelah melarikan diri. Melihat penampilan Xiaoqi, Xiaoli tersenyum. "Anak bodoh, kenapa Anda menangis? Kakek akan baik-baik saja." Saat ini suara gemuruh menjadi semakin keras dan situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berkata apa-apa lagi. Xiaoli menoleh untuk melihat Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang, jadi kita harus mencoba untuk melihat apakah reruntuhan kuno kekacauan dapat dibuka. Tempat itu tersembunyi dan sulit ditemukan. Bawa Xiaoqi ke keruntuhan kuno, dan Xiaolong dan saya akan pergi dan melawan dulu. Anak-anak, ingat berhenti. Kalian memiliki darah keluarga Xiao di tubuh kalian." Xiaolong berjalan dan menatap Xiaoqi. Cahaya biru di tangannya bergetar dan kompas muncul di tangan Xiaolong. Xiaolong menyerahkannya kepada Xiaoqi. "Xiaoqi, ini kompas. Kebetulan Anda dan Xiaoyan bertunangan.
Jadi itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk Anda. Meskipun kompas ini tidak sebagus milik Xiaoyan, ada lebih banyak tempat yang tercatat. Jangan bersembunyi di runtuhan kuno, karena tidak ada tempat yang aman bagi klan Xiao sekarang. Gunakan saja ini untuk melarikan diri. Xiaoqi mengambil kompas, wajahnya memerah, sementara Xiaoyan menyala sisinya tampak tenang. Leluhur, api suci kekacauan saya sedikit lebih dekat untuk berintegrasi sepenuhnya. Saya ingin pergi ke keruntuhan kuno kekacauan untuk sepenuhnya mengintegrasikan api suci kekacauan. Kakek Xiaoli berkata, reruntuhan kuno itu adalah tempat yang sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Tapi jika saya keluar, belum terlambat untuk menggunakan kompas saya. Xiaoyan awalnya ingin memanggil leluhur Xiaoli, tetapi ketika dia mengira itu salah, dia harus mengikuti Xiaoqi dan memanggilnya kakek. Maka dia segera berubah pikiran. Melihat Xiaoyan tidak panik sama sekali dalam situasi seperti ini, baik Xiaoli maupun Xiaolong melirik setuju. Dan Xiaoqi juga lebih mengagumi Xiaoyan di dalam hatinya. Oke, terserah Anda, tapi Anda harus memperhatikan bahayanya. Nah, Anda harus menjadi lebih kuat. Jangan biarkan ibu Anda marah-marah lagi. Xiaolong menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, berbalik berjalan ke sisi Xiaoli. Xiaoli menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, Anda harus melindungi Xiaoqi. Sekarang Anda bisa pergi ke runtuhan kuno kekacauan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menunda Anda. Setelah mengatakan itu, sosok Xiaoli dan Xiaolong menyapu menuju para anggota klan Xiao. Ayo, pergi juga. Melihat Xiaoli dan Xiaolong pergi, Xiaoyan melepaskan tangan Xiaoqi dan berkata pada Xiaoqi. Xiaoqi tertegun sejenak, lalu mengikuti Xiaoyan keluar dari istana alkimia dengan sedikit tidak wajar. Mereka berdua berjalan mengintari beberapa bangunan, menurunkan tubuh mereka ke tingkat terendah, dan menahan nafas. Mereka terbang menembus awan. Di sudut yang sangat terpencil dari klan Xiao, dua sosok yang bergerak perlahan berhenti. Di langit di atas, riak hijau beriak di langit yang kosong. Di langit, sebuah pintu batu yang sepertinya tersembunyi di ruang ini perlahan-lahan muncul. Pintu batu itu ditutupi dengan garis-garis aneh, penuh dengan suasana kuno. Xiaoyan dan Xiaoqi mendarat di depan gerbang batu. Melihat dua pintu batu besar yang muncul dari udara tipis, Xiaoqi yang berada di samping Xiaoyan sangat terkejut di matanya. Dia telah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak mengetahuinya ada tempat tersembunyi di klan Xiao. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan dengan kepakan, nyala api kuning muda muncul di tengah telapak tangan Xiaoyan. Nyala api itu sepertinya memiliki kesadaran spiritualnya, berdetak seperti anak nakal di tangan Xiaoyan. Xiaoyan melihat api di tangannya, melambaikan tangannya dengan ringan, dan menembakkan api itu langsung ke pintu batu di depannya. Xiaoqi yang berdiri di samping tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, dan menurut pengamatannya, api surgawi Xiaoyan sangat mirip dengan api suci kekacauan yang diceritakan kakeknya kepadanya. Bagaimanapun, api suci kekacauan sangat terkenal di kalangan klan Xiao. Jadi bagaimana mungkin Xiaoqi tidak heran? Api kuning muda mengalir ke pintu batu, dan garis-garis aneh di pintu batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Dan nyala api dengan cepat menyatu menjadi garis-garis aneh ini. Xiaoyan mengaktifkan semangat juangnya dan meningkatkan kekuatan suci kekacauan. Saat semangat juang Xiaoyan mengalir, gerbang batu memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiaoyan melihat ini dengan sedikit kegembiraan di bibirnya. Kemudian Xiaoyan menuangkan lebih banyak semangat juang ke dalam dirinya, dan akhirnya terdengar suara mengendur di antara dua pintu batu. Xiaoyan tidak berani mengendur. Kekuatan jiwa di antara alisnya melonjak, dan semangat juang pun melonjak seperti air pasang. Tuar! Dengan suara teredam, pintu batu itu mulai terbuka perlahan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan ekstasi. Dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Dengan lambaian tangannya, api suci kekacauan di gerbang batu terbang kembali ke tangan Xiaoyan, dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah pintu batu perlahan terbuka dan aura kuno yang lebih kaya terpancar dari pintu batu, berubah menjadi gas kuning muda, membungkus seluruh pintu batu, memperlihatkan dunia yang menyala-nyala di dalamnya.
Xiuyan tidak ragu-ragu, meraih tangan Xiuqi dan berjalan menuju gerbang batu. Xiuyan melangkah ke dalam reruntuhan kuno kekacauan, tapi begitu Xiuqi di belakangnya masuk, tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan Xiuqi, yang membuat Xiuqi mengerang. Meskipun Xiuqi juga memiliki api surgawi yang merupakan api surgawi peringkat kedua di klan Xiu, tetapi hanya peringkat kedua di klan Xiu. Dibandingkan dengan api suci kekacauan, itu beberapa level lebih rendah. Jadi dia secara alami akan terpengaruh oleh penindasan api suci kekacauan. Xiuyan berbalik dan langsung memahami alasannya. Dengan lamban tangannya, api suci kekacauan segera membungkus Xiuqi lalu berdiri dan mengikuti Xiuyan dalam diam. Setelah memasuki reruntuhan kuno kekacauan, gas kuning muda menghilang seketika dan pintu batu di belakangnya perlahan tertutup. Dan seluruh reruntuhan kuno kekacauan secara bertahap bersembunyi di ruang ini lagi. Di dalam reruntuhan kuno kekacauan, apa yang muncul di depan Xiuyan adalah lautan api kuning pucat. Api kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya, berterbangan di udara seperti api suci kekacauan yang baru menyatu. Xiuyan melihat api kuning pucat ini, dan kilatan kejutan tiba-tiba muncul di matanya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan beberapa api kuning pucat terbang ke tangan Xiuyan. Dan api ini hampir tidak sesuai dengan bentuk api suci kekacauan di tubuh Xiuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.